Nah mungkin mindset itu yang harus diubah oleh teman-teman Gen Z. Kita harus bisa menganalisa diri kita sendiri. Waktu tubuh kita perlu istirahat, ya kita harus istirahat. Jangan malah mementingkan gengsi ataupun ego yang dikedepankan seperti itu. Nah kadang aku juga mikir, sampai kapan sih aku menyiksa, dalam tanda kutip ya, menyiksa diri aku sendiri. Aku pergi tuh nggak main, aku pergi tuh nggak kelayapan seperti itu Pak. Kalau ada yang minta tolong ya kita tolong, kalau ada yang memberi kita ya kita terima seperti itu. Tahu batasannya sampai mana harus berani untuk bilang tidak. Halo Sobat Givers, kembali lagi di podcast Living with G, dari luka jadi suara. Gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan semangat ya. Sebelumnya, perkenalkan aku Sapit yang bakal nemenin kalian di episode ini. Kali ini kita bakal bahas tentang sesuatu yang pernah dialami hampir semua orang, tentang rasa gak enakan. Siapa di sini yang susah nolak ajakan teman, selalu bilang iya, atau takut bikin kecewa orang? Kayaknya hampir semua pernah ya. Rasa gak enakan memang bikin kita kelihatan baik, tapi kalau keseringan justru bikin kita jadi capek, kehilangan diri sendiri, dan susah jujur sama perasaan. Nah, di episode kali ini kita bakal belajar gimana caranya mengenali batasan dan berani bilang tidak dengan sopan, dan juga tetap bisa jadi diri sendiri tanpa pusing omongan orang lain. Dan tentunya aku di sini nggak sendirian, sudah ada Kak Wafi sebagai narasumber yang punya banyak pengalaman di organisasi dan pastinya punya cerita menarik gimana menghadapi dilema gak enakan ini. Halo Kak Wafi, apa kabar? Halo Kak Sapit. Dari mana nih Kak Wafi? Ya dari kampus dan juga habis kuliah nih. Oke, ngomong-ngomong kita tadi sempat bahas soal rasa gak enakan nih Kak. Kadang tuh kita sibuk banget ngurusin banyak hal, seperti kuliah, ikut organisasi, bantuin teman sampai lupa sama diri sendiri. Kayak semuanya tuh pengen dijalanin, semua orang pengen dibantu. Nah, kalau menurut Kak Wafi sendiri, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mengenali batasan diri dan kenapa penting banget buat punya batasan, baik dalam hidup maupun pergaulan sehari-hari? Oke, pertanyaannya sangat menarik dan juga butuh gimana ya? Gak semua orang bisa menjawab sih Kak. Karena tidak semua orang juga aktif di organisasi, apalagi aku nih. Aku itu kurang lebih ikut hampir 10 organisasi nih Kak. Dan itu semua tuh butuh manajemen waktu, terus manajemen permasalahan, kayak harus bisa mengatasi permasalahan di satu organisasi maupun organisasi yang lain seperti itu. Kalau mengenai batasan diri tuh, yang pertama tuh ada ideal cara menanggapinya. Yang pertama itu ada absurditas, terus yang kedua itu ada rebel. Nah yang absurditas adalah kalau bisa ya gimana cara kita nikmatin. Kalau kita nyaman ya silahkan dinikmatin saja. Kalau nggak nyaman ya udah seperti itu. Terus yang rebel ini kayak jadi pemberontak lah. Pemberontak dalam arti mau nolak, mau tidak seperti itu. Dan juga nolaknya itu secara diam-diam, entah mau
secara langsung ataupun eh, apa dalam hati juga itu bisa Kak, seperti itu. Oke. Nah, terus kenapa penting banget buat punya batasan baik dalam hidup maupun pergaulan sehari-hari? Nah, batasan sendiri tuh untuk gimana sih kita harus eh, tahu terkait diri kita untuk melayani ataupun berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, kita aku tuh sering dimintain tolong dengan satu organisasi. Misalnya butuh fotografi seperti itu. Nah, di bidang yang satu atau yang di organisasi yang satu juga butuh seorang fotografer juga. Aku nyikapinya kalau misal di organisasi yang satu ini ada backupan dari aku, ya udah aku lepas. Eh, kalau yang organisasi yang satu itu nggak ada orangnya tuh aku ngalahin yang organisasi yang satu tersebut. Jadi harus tahu mana yang lebih urgent dan mana yang apa namanya tidak urgent seperti itu. Kamu tuh Mm-mm. orangnya aktif organisasi banget ya. Iya kak, Keren, keren, kebetulan. keren, keren. Pernah gak sih saking sibuknya sampai ngerasa kehilangan waktu buat diri sendiri? Terus, momen apa yang bikin kamu sadar kalau ternyata kamu sudah melampaui batas kemampuanmu? Oke. Kadang aku juga pernah di titik dimana aku itu eh, nggak punya waktu untuk misalnya apresiasi ke diri aku sendiri. Aku tuh terlalu gimana ya, menghabiskan waktu untuk di organisasi seperti itu kak. Nah kadang aku juga mikir sampai kapan sih aku menyiksa dalam tanda kutip ya, menyiksa diri aku sendiri, tidak memberikan waktu luang untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Nah itu yang pernah aku alami sehingga sampai aku sadar di mana pernah aku tuh ditegur sama orang tuaku. Kenapa sih nggak pernah di rumah? Kenapa sih selalu pergi terus seperti itu? Ya aku jawab namun dengan tetap mengedepankan sopan santun ya. Aku jelasin ke orang tua kalau aku pergi tuh nggak main, aku pergi tuh nggak kelayapan seperti itu kak. Aku pergi tuh karena ada acara di organisasi ini. Aku pergi tuh karena ada acara di kampus misalnya seperti itu. Dan juga hal yang mungkin menjadi tamparan bagi aku sih, sampai aku tuh tiba-tiba ngerasa apa ya, sakit sih kak, sampai aku nggak sadar, lupa lupa makan kadang seperti itu saking sibuknya di ngurus organisasi gitu. Nah, itu kan jatuhnya kayak memaksakan diri Ah, kan? iya emang. Nah, ngomongin soal berani jujur sama diri sendiri, pasti ada momen pertama kali kamu akhirnya bilang tidak ke sesuatu, entah ke ajakan, ke orang, Hmm. ataupun ke beban yang lebih berat. Ada nggak pengalaman yang paling berkesan waktu kamu berani bilang tidak ke sesuatu? Dan setelahnya, gimana rasanya? Oke, dulu pernah sih kak, waktu apa ya namanya, aku pernah ada satu momen, oh iya ini, aku ada tawaran untuk menjadi pengurus di suatu organisasi dan si ketuanya itu memaksa saya untuk menjadi pengurus.
di salah satu organisasi tersebut. Namun melihat apa ya namanya, waktu saya yang kayaknya nih nggak bisa sih, sehingga saya berani untuk memutuskan menolaknya. Dan apa yang terjadi setelahnya, saya merasa gimana ya, merasa kayak oh iya mungkin ini adalah suatu tindakan yang tepat bagi saya, karena kalau saya mengiyakan untuk menjadi pengurus di salah satu organisasi tersebut, saya akan kehilangan waktu terutama, dan juga mungkin terlalu apa ya namanya, terlalu sibuk nantinya, sehingga menjadikan waktu saya untuk hal yang lain itu menjadi terganggu seperti itu. Kalau dipikir-pikir, orang Indonesia tuh identik banget ya sama sikap gak enakan. Kayak udah mendarah daging gitu aja. Menurut kamu, ini karena budaya kita yang menjunjung tinggi atau karena ada tekanan sosial biar selalu dianggap baik? Ya mungkin keduanya tuh bisa menjadi salah satu faktor itu ya Kak. Yang pertama karena mayoritas orang Indonesia, khususnya untuk Pulau Jawa ini, selalu mengedepankan sopan santun, gak enakan lah kalau bahasa kita, dimana kalau kita bersikap tadi seperti yang Kak Sapit katakan, bersikap kayak terlihat baik, itu ya juga salah satu ajaran orang Jawa juga sih Kak, karena outputnya nanti juga akan seperti itu. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari pun ajaran orang tua dulu juga harus neriman, gampangannya bahasanya neriman, dan juga loman, dimana harus kita sebagai manusia itu harus menerima apa yang diberikan, dan juga loman dalam menyikapi. Harus kalau ada yang minta tolong ya kita tolong, kalau ada yang memberi kita ya kita terima, seperti itu. Menurut kamu, gimana caranya ngomong tidak bisa atau aku lagi capek tapi tetap sopan dan gak bikin hubungan pertemanan canggung? Ya mungkin dengan apa ya, pendekatan yang terlihat friendly nih Kak, cara nanggepinnya seperti itu. Contohnya nih, aku diajak ngopi sama teman aku, dalam keadaan aku yang misal pulang kuliah, yang keadaan capek, habis malam-malam gitu. Aku cara nolak aku ya dengan mengalihkan dengan kesibukan yang lain, seperti itu. Jadi mereka juga menerima, aku juga bisa meskipun itu sedikit kayak bohong ya, namun bohong untuk kebaikan itu tidak apa-apa, seperti itu. Dan juga contohnya, terus ada lagi, kalau ajakannya itu mungkin negatif, ya kita bisa menolaknya secara tegas sih, nggak usah apa namanya, nggak usah canggung dalam menolaknya. Namun kalau ajakannya itu positif, ya mungkin kita bisa mengalihkan atau membicarakannya, ataupun malah jujur, nggak apa-apa malah harusnya. Aku baru pulang kuliah nih, mau istirahat dulu, mungkin lain waktu aja nih ngajaknya gitu, seperti itu. Tapi kan kalau semisal orangnya yang kayak gak enakan banget kan pasti bilang kayak iya ayo gitu kan, walaupun kayak diri sendiri udah capek banget gitu. Nah mungkin mindset itu yang
harus diubah oleh teman-teman Genji. Kita harus bisa menganalisa diri kita sendiri. Waktu tubuh kita perlu istirahat, ya kita harus istirahat. Jangan malah mementingkan kayak apa ya, ya apa namanya, gengsi ataupun ego yang dikedepankan seperti itu. Kita harus menganalisa diri. Oh, butuh tubuh aku nih butuh istirahat, harus istirahat. Kalau waktunya istirahat ya istirahat. Jangan malah memaksakan seperti itu, Kak. Nah, terus kalau semisal kan kayak ada tuh kadang orang kayak punya daripada di rumah gak ngapa-ngapain, mending ikut gitu loh. Oh, kalau aku menurut aku sih, Kak, kalau kita gak ngapa-ngapain tuh, aku biasanya tuh selalu punya kesibukan sendiri, Kak. Hobi aku yang baru deh, apa ya, sering membaca buku. Itu hobi aku yang baru aku tekun selama kurang lebih 1 bulan, dimana aku menemukan rasa nyaman setelah aku membaca, kemudian aku menulis, dan itu menjadi tambahan apa namanya, referensi ataupun ingatanku, dimana itu adalah, dimana apa ya, di kegiatan itu aku menemukan suatu kenyamanan dan juga rasa pokoknya ayam gitu loh, Kak. Untuk aku mikirnya kalau aku investasi namanya literasi pasti akan berguna untuk di suatu hari nanti seperti itu. Itu, Kak. Aku kemarin habis baca buku karyanya Kak Natasha Rizky, artis muslimah yang saat ini baru produktif menulis buku. Dan itu aku sangat relate dengan kehidupan aku. Kemarin buku yang aku baca tuh, kalau gak salah agak lupa aku judulnya, Ternyata Tanpamu. Dan itu gimana ya, bisa relate dengan kehidupan aku saat ini. Di dalamnya menceritakan bagaimana bisa hidup tanpa adanya satu orang yang misal kita cintai, namun juga kita masih bisa tetap hidup seperti itu, Kak. Oke, sekarang kita lanjut ke break interaktif. Oke. Tadi kita kan udah ngobrol panjang soal mengenali batasan diri, belajar bilang tidak dengan sopan, dan tetap menemukan jati diri di tengah banyaknya tuntutan dari luar. Sekarang aku mau ngajak Kak Wafi bermain. Nah, permainannya itu iya dan tidak. Oke. Dan tentunya disertakan dengan alasannya. Jawabannya santai dan spontan dari hati. Nah, yang pertama, rasa nggak enakan sama orang lain itu tandanya kita punya hati yang baik, iya atau tidak? Ya. Alasannya? Karena itu timbul setelah kita tahu gimana cara menghargai orang lain seperti itu. Nah, menghargainya tuh kayak gimana? Ya itu tadi, kita menerima tawaran dan berani untuk mengiyakan ajakan seseorang itu tadi. Nah, terus pertanyaan kedua. Bilang tidak bisa bikin orang lain kecewa. Jadi mending disimpan aja perasaannya. Iya atau tidak? Tidak. Alasannya? Karena kalau kita berani bilang tidak, dan juga seperti yang saya sampaikan tadi, Kak, kita harus
menyayangi diri kita sendiri, untuk berani bilang tidak apabila diri kita tidak siap dalam menerima ajakan seperti itu. Kalau semisal orang lain nganggapnya kita egois gimana? Ya diri kita emang kayak gini, itu biar jadi urusan orang lain. Tapi kalau misal nanti ada kayak orang ini gini diajakin tidak mau gitu. Nah mungkin kamu menolaknya itu harus ada alasan sehingga orang lain itu bisa menerima kita, sehingga tidak mengejudge diri kita sebagai egois. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Menjaga batasan diri itu artinya kita egois dan enggak mau bantu orang lain. Iya atau tidak? Tidak, Alasannya? karena kita harus menjaga diri kita dan juga tahu diri kita yang tahu batasannya sampai mana harus berani untuk bilang tidak, sehingga meskipun itu anggapan orang lain egois, kan yang tahu diri kita sendiri Kak, seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat. Kita nggak harus selalu disukai semua orang. Yang penting kita damai sama diri sendiri. Iya atau tidak? Iya, karena Alasannya? kalau kita berambisi harus dicintai banyak orang, kita malah yang akan capek sendiri. Ya kita harus jadi diri kita sendiri, berusaha untuk menjadi manusia yang baik, bermanfaat, dan juga tidak menyusahkan orang lain. Nah, tidak menyusahkan orang lain tuh yang paling menjadi pegangan aku sama ini. Tidak mau menyusahkan orang lain. Gimana nih cara Kak Wafi mengapresiasi diri sendiri selama ini? Saya mengapresiasi diri saya sendiri, yaitu meluangkan satu hari untuk tidak aktif media sosial, tidak aktif di organisasi maupun apapun itu. Biasanya saya ke coffee shop, terus main ke alam seperti itu, dan juga mematikan internet saya sehingga tidak ada notif yang masuk yang sedikit mengurangi beban pikiran saya, seperti itu. Wah, seru banget ya ngobrol bareng Kak Wafi hari ini. Kita jadi belajar kalau menjaga batasan diri bukan berarti kita egois, tapi bentuk kasih sayang sama diri sendiri. Ada nggak sih closing statement dari Kak Wafi? Oh, ada dong. Nih aku kasih pesan buat teman-teman Gen Z. Ya mungkin aku mengutip dari salah satu karya ilmuwan ya. Cuma aku agak lupa siapa. Setiap tarikan nafas adalah misteri. Setiap hembusannya kita diciptakan kembali. Tidak ada satupun detik yang sama dengan detik sebelumnya. Manusia bukanlah makhluk statis yang selesai begitu saja setelah dilahirkan. Ia adalah makhluk yang terus diperbarui, diregenerasi dalam aliran waktu yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Kak Wafi sudah sharing, dan makasih juga buat Sobat Zivers yang sudah dengerin sampai akhir. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya dengan topik yang gak kalah menarik. Sampai ketemu dan tetap jadi diri sendiri. Jadi stay tune, tetap semangat, dan terus belajar buat hidup lebih jujur sama diri sendiri. Sampai ketemu di episode selanjutnya.
Dadah.